Bapak Haji Nofrigal SPMA beserta rombongan. Acara aksi generasi berencana atau GBE di sekolah di Kota Kepang tahun 2018. Sungguh indah Kembang Selatan. Jangan dipatah, jangan dipetik. Sangat senang datang di Kota Sabang. Orangnya gagah-gagah dan cantik-cantik. Abu hitam di tempat angin, air hujan jangan sampai jatuh. Sambunglah salam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia belum jawab masuk surga ya. Nanti dikasih kantung lagi. Kalau malam datang agak, nyalakan lampu mengganti matahari. Kalau salam belum dijawab, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Remaja genre. Saya. Genre sama. Anaknya yang muda, yang berencana. Nah, generasi bencana aksi genre kita lakukan di dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik atau generasi yang mampu melakukan keadaan zamannya. Bagaimana Pak caranya kita untuk menghindari dari tiga tadi, pertama pernikahan dini atau pernikahan muda, yang kedua seks nikah, dan yang ketiga nazar. Sekian, terima kasih. Nama saya Lisa Umaira, saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sabang. Saya ingin bertanya, Pak, apabila generasi muda sekarang sudah banyak menonton film-film yang tidak cocok buat ditonton, apa ada tindakan nggak dari pemerintah untuk menghapus atau memblokir film-film yang tidak bagus untuk ditonton? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Manisa, saya warga dari SMA 1. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak, kan di dalam agama Islam dijelaskan bahwa langkah baiknya kalau kita itu menikah muda itu tidak akan menimbulkan dengan zina. Terus dijelaskan bahwa jauhi nikah muda, tapi kalau kita nikah muda itu tapi kita belum ada program misalnya untuk mempunyai anak itu. Misalnya itu bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Aldila, saya dari SMA Negeri 1 Sabang. Mengapa pemerintah tidak, maksudnya alasan untuk dianjurkan tidak menikah muda karena di umur yang muda remaja tidak mampu mengontrol emosinya sendiri. Oleh karena itu efek dari dia tidak bisa mengontrol sendiri akan banyak mudaratnya dari yang nikah muda tadi. Misalnya yang pertama itu perceraian, lalu tidak siapnya fisik dia, karena biasanya kan kalau menikah pasti akan punya anak. Oleh itu sayang sama anaknya nanti nggak bisa dirawat. Terus juga ekonominya juga belum matang kalau menikah di usia muda. Dan dia lebih penting, masa depan itu lebih penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita dilarang atau kita melarang menghisap ganja, menghisap narkoba? Silakan. Situ menurut saya bahwa penggunaan dari narkoba tadi seperti psikotropika,
nilai-nilai lainnya itu menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan otak kita. Maksudnya apa sih? Mengganggu mental kita, fisik kita, sosial, hubungan sosial kita antara keluarga dan individu lainnya. Jadi intinya merusak generasi muda. Karena kita sebagai generasi muda, kita yang membangun Indonesia lagi harus masuk ganti gitu. Terima kasih. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan mengenai generasi berencana? Silakan. Nama saya Putra Bangki, saya dari Eman Sabah. Jadi kesimpulan dari yang setelah saya dapatkan hari ini adalah yang pertama, menghindari yaitu dari pernikahan muda, karena pernikahan muda itu dapat membuat kita tuh misalnya buat kita nggak karena walaupun ini pertamanya emang enak, tapi nanti pada akhirnya pasti sengsara sendiri karena nggak emang enaknya pertamanya aja. Makanya yang kedua adalah jauhi yaitu seksual. Karena kenapa? Karena misal kalau kita Quran atau apa yang kita hafal itu pasti insya Allah lupa semua. Dan yang terakhir adalah jauhi narkoba, karena kalau kita kena narkoba pasti nanti kita lupa ingatan ataupun kita merusak kesehatan kita lupa keluarga, kita lupa semuanya. Yang terutama adalah lupa kepada Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada faktor yang mendorong ya. Di antaranya adalah sosialisasi kita ke kampus dan ke sekolah, dan usia pernikahan atau pernikahan pertama di perempuan juga mengalami kemajuan baik secara nasional maupun di provinsi Aceh ini. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjangkau daerah-daerah yang di pinggir, daerah-daerah yang di desa-desa, yang mungkin oleh karena budaya, oleh karena ketidaktahuan mereka harus mendapatkan pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia anak. Tentu di Provinsi Aceh ini kita ada sebuah program kita yang ingin kita loloskan, ingin kita laksanakan bersama-sama dengan stakeholder yang lain dari Kementerian Agama, dari Kadis Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu adanya nanti pendidikan pernikahan, yang mana ini adalah supaya membantu generasi kita, generasi muda kita ini, supaya dia lebih bertanggung jawab terhadap perkawinan tersebut, supaya jangan kawin itu hanya asal kawin saja, tetapi tidak memiliki rencana. Makanya aksi genre ini tadi adalah supaya generasi muda itu semua memiliki rencana untuk masa yang akan datang. Kegiatan pernikahan tadi apa memang sudah dijalankan? Iya, alhamdulillah sebagian sudah kita jalankan, tetapi secara kanun, secara konsep, regulasi ini yang kita dorong supaya nanti Dinas Syariat Islam sekarang sedang mengajukan rancangan kanun keluarga yang mana di dalamnya itu ada satu bab yang membahas tentang pendidikan pernikahan. Insyaallah ini akan kita laksanakan di Provinsi Aceh.